Oke ya, kita nggak lama. Hehehe, habis live, habis durasi kita tutup ya. Oke. Emang percaya? Nggak lama? Oke. Aku mulai lanjut ya, bismillah ya. Oke, siap Mbak Raisya ya. Siap, sehat ya Mbak Yeyen ya. Oke, siap ya Mbak Indra, siap ya Mbak Aulia. Yuk kita mulai ya. Ustazah, amalan untuk yang lagi haid gimana? Wanita haid boleh berzikir Mbak? Boleh istighfar. Hei, istighfar itu kan zikir ya. Boleh berzikir, boleh sholawat, boleh baca zikir pagi dan petang. Ya, kemudian boleh baca Majmu' Syarif, kemudian boleh baca buku doa-doa lainnya ya. Atau sekedar baca surat-surat pilihan yang ada di dalam buku ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, Ustazah, jika haid boleh puasa. Haid nggak boleh puasa, aku sehat ya. Ustazah, puasa akhir tahun kapan? Tidak ada puasa khusus akhir dan awal tahun. Yang ada puasa Taswa dan Asyura aja ya guys. Puasa Taswa itu tanggal 9 Zulhijjah, 9, oke. 9 Muharram, puasa Asyura 10 Muharram ya. Oke, gitu ya guys. Nah, gitu ya. Oke, Ustazah. Oke. Oke, gitu ya guys. Ustazah, oke, jadi besok teman-teman boleh puasa Senin dan Kamis aja ya. Oke, Ustazah, habis sholat kita langsung baca Al-Quran, tidak zet gimana? Tidak zet nih apa maksudnya Mbak? Kalau sholat pakai kaos kaki boleh nggak? Boleh. Yang tidak boleh itu adalah kalau seandainya orang yang umroh yang laki-laki pakai kaos kaki. Nah itu yang nggak boleh ya. Oke ya, Ustazah bolehkah? Oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah Rotibul Haddad boleh dibaca nggak? Jawabannya boleh, boleh saja ya. Oke, oke. Hmm, Oke gitu ya. Oke, oke. Oke, ya maaf ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, oke, bolehkah jika dapat haid kita baca Yasin? Boleh aja, yang penting tidak dari Al-Quran ya guys. Oke ya. Ustazah, kalau sholat boleh beberapa kali nggak setiap waktu? Maksudnya apa? Oke, kita lanjut ya. Ustazah, mana lebih penting sholat sunnah atau sholat kodo wajib yang tertinggal? Kodo itu hanya kalau bisa teman-teman ingat jumlahnya ya. Kalau nggak ingat, teman-teman cukup bertaubat saja ya. Ustazah, besok niatnya puasa apa? Besok niatnya puasa Senin dan Kamis aja. Puasanya nanti di hari Tasua dan Asyura aja. Tasua itu tanggal 9, 10 Muharram, 24, 25 Juni 2026 ya. Oke ya guys. Ustazah, oke, besok pagi hari Senin puasa niatnya ya. Ya, sengaja aku puasa Senin dan Kamis karena Allah ya. Ustazah, kalau habis Isya boleh langsung sholat witir dan berdoa sekalian. Habis Isya boleh ba'diyah Isya dulu kalau bisa. Ya, Isya, ba'diyah Isya, lalu witir. Ya, tengah malam boleh tahajud boleh, tapi jangan witir lagi ya. Ya, tapi jangan witir lagi ya, guys. Oke, Ustazah, oke clear ya. Nah, sholat Isya, ba'diyah Isya, lalu witir. Tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Sah, oke, sah tidak kalau kita wudhu pakai handuk habis mandi, nggak masalah. Yang penting berwudhunya itu dimaksimalkan dan tidak ada kewajiban tidak ada kewajiban menutup aurat saat berwudhu. Itu cuman bab adab saja ya. Ustazah, kalau men-share tentang ceramah tapi nggak ada yang mengamalkannya, apakah tetap dapat pahala? Tetap dapat pahala. Ustazah, bagaimana kalau baca Quran nggak tahu artinya, padahal udah beberapa kali hatam? Mengetahui arti bacaan Al-Quran itu hukumnya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Jika ada sebagian orang yang sudah mengetahui arti bacaan Al-Quran, maka kita tidak wajib lagi untuk tahu. Jadi tidak ada masalah. Cukup ustadz, ustazah yang ngerti arti bacaannya, maka lepas kewajiban bagi kita untuk mengetahuinya ya. Ustazah, oke, bangun sholat tahajud, apakah wajib sholat witir? Tidak, witir itu nggak wajib, witir itu sunnah saja. Kalau teman-teman mau witir, alhamdulillah. Kalau nggak apa-apa. Cuman witir sayang kalau ditinggalkan.
Witir itu lebih penting dibanding tahajud. Witir itu hukumnya sunnah muakkad, tahajud itu sunnah biasa. Witir itu sunnah muakkad, tarawih itu sunnah biasa. Jadi Rasulullah itu pernah meninggalkan tahajud, tidak pernah meninggalkan witir. Rasulullah pernah meninggalkan tarawih, tidak pernah meninggalkan witir. Jadi kalau nggak witir ya sayang banget sih Mbak, karena witir itu hukumnya sunnah muakkad ya. Ustazah, lafaz sujud sahwi. Sujud sahwi itu kalau kita lupa rokaat Mbak ya. Oke, ini rokaat 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. Maka kita anggap 2 saja dulu. Lalu kemudian kita sholat seperti biasa. Nanti bisa aja berlebih ya kan. Nah teman-teman coba setelah fil alamina innaka hamidum majid. Allahu Akbar ya. Subhana man la yanamu wa la yasu. Kemudian Allahu Akbar. Ya diem gak usah ngomong apa-apa. Sujud lagi Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu ya. Oke, Allahu Akbar. Salam kanan, salam kiri ya guys ya. Oke. Cek HPV dan VA-nya via apa Mbak? Coba dikasih tahu dulu ya. Oke, apa hubungannya ya? Ustazah, oke, puasa Daud bisa hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu. Boleh, tapi puasa Daud itu sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Ya, Ustazah, bolehkah ngaji sambil berbaring? Boleh. Kalau lututnya sakit, badannya enggak enak, boleh. Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi ya. Ingatlah Allah saat tegak, duduk, dan berbaring ya. Oke ya. Ustazah, apakah ketika sholat tiba-tiba pingsan, apakah harus dikodo? Kalau teman-teman sholat, pingsan dalam sholat maksudnya ya dikodo. Ustazah mau tanya, saya pengen puasa Daud biar cepat lunas hutang. Nggak gitu konsepnya. Puasa Daud tuh puasa Daud aja. Nggak ada hubungan dengan lunas hutang. Cuman saat kita berpuasa nanti insya Allah doa-doa kita itu insya Allah mustajab ya. Ustazah bolehkah ngaji huruf Latin? Jadi begini Mbak. Belajar baca Quran dari Latin itu kalau disengaja nggak boleh. Karena belajar Quran sampai bisa itu hukumnya wajib. Jadi teman-teman boleh belajar Al-Quran dulu, boleh belajar Quran sampai bisa dari Qurannya. Ya teman-teman baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya, oke? Nanti kalau udah pandai baca Quran, membacanya hukumnya nggak wajib, membacanya hukumnya sunnah saja. Ya, membaca Quran sampai bisa hukumnya wajib, nanti kalau udah bisa baca Quran hukumnya sunnah. Jadi boleh nggak baca Quran Latin? Jangan ya, belajar dengan Quran Latin, bukan dibaca. Karena kalau dibaca Latinnya terus nggak pandai-pandai nanti Mbak ya. Ustazah, sujud sawi itu 1 kali atau 2 kali? 2 kali sujud, 2 kali baca ya. Ustazah, puasa Senin dengan Kamis dengan Daud mana lebih bagus? Puasa Daud lah Mbak, jauh Mbak, kemana-mana. Ada dalil ahabbus siyama indallah siyaman Daud. Puasa yang paling Allah cintai puasa Daud. Ustazah, sholat tahajud langsung bangun, sholat witir baru doa dan zikir boleh? Boleh. Selesaikan semua sholatnya baru zikir dan doa. Semuanya boleh ya. Ustazah, kalau kita nunggu sholat syuruk tapi batal wudhu, tinggal ambil wudhu aja. Bagaimana cara membuang baju bekas? Boleh dibuang aja, ambil plastik, ambil bajunya, masukkan ke dalam plastik. Lalu kemudian ambil mukena atau jilbab, keluar rumah cari tong sampah sebelah kiri dan buang. Setelah itu masuk lagi ke dalam rumah. Gitulah cara membuang pakaian bekas. Ustazah, apakah boleh sholat isya habis operasi dan lagi pakai kateter dan ada pipisnya? Yang penting pipisnya nggak nyentuh badan kita kan? Kan dia pakai selang, nggak ada masalah ya Mbak? Ya. Ustazah, oke, gitu ya. Ustazah maaf ada yang bilang sholat, ada yang bilang bahwa sebentar ya. Kelewatan bahasanya guys ya.
Ustazah, kalau sholat witir setelah Isya boleh nggak? Boleh, tapi kalau bisa ba'da Isya dulu. Isya, ba'da Isya, lalu witir ya. Oke. Oke ya, Mbak Irna, nah tidak ada hubungan dengan puasa Mbak, nggak jadi masalah Mbak ya. Oke gitu ya. Ustazah kalau baca Al-Quran pakai HP boleh nggak? Jadi jawabannya adalah boleh tapi dalam situasi tertentu aja. Sayang banget kalau teman-teman baca Quran di HP terus, nanti nggak bisa baca Quran di Quran yang sebenarnya. Karena Quran yang sebenarnya dengan di HP itu beda loh rasamnya, ya. Ustazah, oke gitu ya guys. Kalau kita lagi sakit terus terpikir akan penyakit-penyakit parah yang akan terjadi, padahal belum terjadi, itu berdosakah? Berdosa tidak, tapi itu tanda kita kurang tenang nanti hidupnya, terlalu was-was dan terlalu berburuk sangka kepada Allah. Jadi bagusnya kalau sakit fokus dengan kesembuhannya aja, jangan terlalu overthinking. Ya kalau mau dicek boleh dicek aja ya. Ustazah besok puasa Senin boleh, besok puasa Senin aja ya. Kalau, berwudu tapi tumitnya nggak kena air maka wudunya tidak sah, wudunya harus sempurna, kaki harus sampai mata kaki ya. Ustazah, oke siap ya. Mmm, Ustazah, gimana cara sholat dengan tidur? Ada dalil "Shollu qa'iman", sholatlah kalian dalam keadaan berdiri, fa illam tastati' faqa'idan, kalau nggak bisa duduk, fa illam tastati' fa 'ala jamb, kalau nggak bisa baring miring ke kanan, fa illam tastati' fa mustalqiyan, kalau nggak bisa ya telentang. Sholat dalam keadaan tidur itu seperti ini ya guys, ini teman-teman adalah arah kiblat, di situ adalah kaki, di sini kepala, kasih bantal. Sehingga wajahnya menghadap kiblat dan sholatlah sambil berbaring. Setiap takbir boleh dengan gerakan tangan dan dibaca di dalam hati. Sebelumnya boleh wudhu, diwudukan atau tayamum dan ditayamumkan. Ya, Ustazah, oke ya, clear ya. Baca Quran terbata-bata boleh nggak? Ada dalil al-mahirum bil Quran ma'as safaratin kirabim bararah. Siapa yang mantap membaca Quran, maka dia akan dikelilingi malaikat Allah. Walladzi yaqra'ul Quran, dan siapa yang membaca Quran watata'to dan terbata-bata dia membacanya, wa huwa alaihi syakun lahu ajran, maka dia dapatkan dua pahala. Pertama pahala karena bacaannya, kedua pahala karena susahnya dia membaca. Jadi susahnya baca Al-Quran itu dapat pahala ya. Oke. Susahnya baca Al-Quran dapat pahala ya guys. Oke ya. Ustazah, Senin puasa sebentar ya. Senin apa ada puasa tutup tahun? Gak ada. Besok fokus ke puasa Senin aja ya. Oke ya. Oke gitu ya. Oke. Oke guys. Nah. Ustazah, oke ya. Jadi Senin puasa Senin dan Kamis aja, Selasa ya puasa kodoke ya. Saya suka baca Al-Quran, oke sebentar, tapi nggak tahu artinya nggak apa-apa. Seperti tadi yang aku jawab, mengartikan Al-Quran itu hukumnya fardu kifayah. Jadi tidak wajib semua orang tahu artinya ya. Hanya beberapa orang ustadz yang tahu artinya, maka kita nggak boleh, nggak perlu, nggak wajib untuk tahu. Tapi kalau tahu dapat pahala fardu kifayah ya. Ustazah, sholat qobliyah dan ba'diyah tidak pakai iftitah gimana? Langsung Al-Fatihah. Sholat fardu pun cuman Al-Fatihah doang sah juga sih. Cuman sayang aja sih kalau nggak pakai iftitah dan ayat pendek. Kalau bisa pakailah iftitah dan ayat pendek ya. Ustazah, oke siap ya. Hamalan sebelum sidang skripsi dong Ustazah. Nah, Robbi syorohli sadri. Ya Allah lapangkan untukku dadaku. Wa yassir li amri, mudahkan untukku urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lepaskan kekakuan dari lidahku agar mereka ngerti perkataanku. Nah itu doa mau sidang ujian. Terus kalau ujian skripsi nggak boleh baper. Kalau dosennya coret-coret, mengkritik biasa. Ya, anggu-anggu aja. Ya biasa itu ya. Ustazah, kalau lagi
Kalau lagi, tahiyat pakai sayyidina atau tidak, bebas aja, nggak jadi masalah ya. Sholat sunat tidak pakai iftitah, nggak ada masalah ya, tapi kalau bisa bacalah iftitah, kan pendek aja guys ya. Ustazah, oke, tapi kalau lagi sakit, apa nih, maksudnya gimana nih? Oke, harus ngadap kiblat. Rumah sakit ngadap kiblat kok guys, rumah sakit ngadap kiblat kok guys ya, harus ngadap kiblat ya teman-teman ya. Ustazah, oke, kakinya harus ke kiblat ya, Mbak? Oke. Hukum mukena atas bawah nggak ada masalah, ya atas bawah nggak ada masalah. Habis berwudu buang ingus nggak apa-apa, ingus, dahak tidak membatalkan wudu, oke. Ustazah lagi sholat ingus, ingus, batuk, menelan sisa makanan, menelan dahak, menelan darah gusi, tidak membatalkan sholat, oke. Ustazah gimana niat puasa Daud? Semua niat puasa sama aja Mbak. Sengaja aku puasa Daud karena Allah. Sengaja aku puasa Senin Kamis karena Allah. Sengaja aku puasa Yaumul Bid karena Allah. Kayak gitu aja sih Mbak kalau untuk niat puasa. Ya. Ustazah puasa 1 sampai 10 Muharram ada? Tidak ada. Ya yang ada itu 1 sampai 10 Zulhijjah dan itu udah lewat. Jadi teman-teman untuk puasa Muharram yang paling masyhur itu hanya 24-25 Juni. Ya puasa Tasua dan Asyura. Nanti aku ingatkan lagi. Ya masih lama guys puasanya ya. Teman-teman klik foto aku di pojok kiri atas. Kemudian follow aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya guys. Oke. Telapak tangan tidak aurat walaupun di dalam sholat. Makanya boleh aja sholat pakai gamis ya. Oke ya, Ustazah sholat zuhur di masjid imam tidak baca surat Al-Fatihah langsung Allahu Akbar. Ya mana mungkin ya salah tuh imamnya. Mungkin Al-Fatihahnya satu nafas. Al-Fatihah harus dibaca ya. Ustazah batuk dalam sholat boleh nggak? Perhatikan. Batuk, pilek, sendawa, berdehem, menangis di dalam sholat tidak membatalkan sholat selagi tidak mengeluarkan kalimat. Misalnya lagi Al-Fatihah nih, alhamdulillahirobbilalamin. Nggak apa-apa. Ar-Rahmanir-Rahim. Nggak apa-apa. Ya, cuma masalahnya kalau seandainya Al-Fatihahnya itu eh oke, nah jadi masalahnya, oke, nah, masalahnya adalah kalau Al-Fatihahnya itu kayak gini, nah itu ulang lagi dari awal. Jadi usahakan batuk dan pileknya itu di wakaf ya, saat wakaf ya teman-teman ya. Batuk dan pileknya itu saat wakaf. Jadi bukan saat di pertengahan kalimat ya. Ustazah sedekah subuh untuk anak boleh Mbak, nggak masalah ya. Sholat dilepas pakaian dalam sah apa tidak? Nggak ada masalah. Justru kalau teman-teman keputihan itu teman-teman boleh nggak pakai celana ya. Ya bersihkan, cebok nggak usah pakai celana. Jadi nggak ada puasa awal dan akhir tahun dalilnya tidak terlalu kuat sih. Aku nggak berani menyampaikan itu, aku cuman mengajak teman-teman kepada dalil yang sangat kuat, puasa Tasu'a dan Asyura saja, yaitu tanggal 24, 25 Juni, 9, 10 Muharram ya. Kalau pengen puasa 1 Muharram ya puasa Qadha, kalau pengen puasa besok akhir tahun ya puasa Senin dan Kamis, gitu kan lebih enak kan, lebih aman ya. Oke, Ustazah, kenapa ya kalau sholat selalu cepat, apa nggak baca surat sholatnya? Oke, kenapa ya kalau sholat selalu cepat? Apa nggak baca surat sholatnya? Perhatikan, ada imam yang sholatnya cepat atau orang sholatnya cepat. Kalau kita ingin berbaik sangka, ada beberapa asumsi. Yang pertama bisa jadi dia tidak baca iftitah dan dia tidak baca ayat pendek. Yang kedua bisa jadi Al-Fatihahnya satu nafas. Al-Fatihah satu nafas itu boleh. Yang penting tepat bacaannya. Yang ketiga bisa jadi saat ruku dan sujud dia cuma baca satu kali. Bacaan ruku dan sujud boleh satu kali. Kemudian yang keempat, sewaktu iktidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamda. Allahu Akbar. Sampai di situ boleh. Makanya ada beberapa orang yang sholatnya cepat.
kita berbaik sangka aja lah, jangan-jangan kayak gitu mereka ya. Oke ya guys. Ustazah, oke ya, aman ya. Kalau Ustazah, saya mau gunting apa? Ustazah, oke ya. Percaya kepada mitos udah pasti syirik ya. Kalau pakai mukena nggak pakai baju nggak masalah. Yang penting mukenanya benar-benar ketutup. Tapi ingat sebaik-baiknya pakaian adalah pakaian menghadap Allah ya. Oke gitu ya guys. Ustazah kalau malam 2 kali live kadang ya kadang enggak. Yang pastinya jam 7 ya. Halo semuanya, besok jam 6:50 kita kumpul bareng di live ini waktu Indonesia Barat maghrib ya. 6:50 waktu Indonesia Barat maghrib berarti 18:50 untuk bersama-sama baca doa awal tahun dan akhir tahun kalau mau baca bareng. Tapi kalau teman-teman mau baca sendiri di rumah nggak masalah sih ya is okay ya. Oke. Ustazah, oke ya, ya. Besok niat puasa sunnah Senin aja. Iya benar sekali ya. Oke, Ustazah, ya. Jangan Mbak Tiara ya, jangan ya. Gathering disuruh pakai kunut, nggak usah lah, ya kan. Ustazah, kalau subuh nggak pakai kunut boleh nggak? Nggak apa-apa mbak. Kunut itu cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Jadi kalau teman-teman nggak sholat, nggak kunut nggak masalah sih, ya. Ustazah, oke, amalan puasa sunnah di bulan Muharram apa saja? Tanggal 24, 25 Juni aja, yaitu puasa Tasu'a dan Asyura saja. Tanggal 9, 10 Muharram, puasa Asyura namanya. Catat tanggalnya 24, 25 Juni. Masih lama Mbak, masih lama. Ini masih tanggal 14. 24, 25 Juni, 10 hari lagi ya. Sebenarnya puasa Asyura itu sudah dilakukan oleh Nabi Musa pada masanya. Ketika Nabi Musa itu selamat dari kejaran Firaun, Nabi Musa melakukan puasa Asyura sebagai bentuk kesyukurannya kepada Allah. Lalu pada masa Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada orang Yahudi, karena saat itu orang Yahudi sedang puasa Asyura. Lalu orang Yahudi berkata, kami ini puasa Asyura karena menghargai Nabi Musa. Apa kata Rasulullah? Tidak, harusnya kami yang berpuasa Asyura, bukan kalian. Maka sejak itu Rasulullah melakukan puasa Asyura. Datang sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa kita puasa Asyura sementara orang Yahudi juga puasa Asyura? Masa kita mirip-mirip dengan orang Yahudi?" Apa kata Rasulullah? "Oke lah, kalau gitu tahun depan kita tambah satu lagi sebelumnya, yaitu puasa Tasu'a." Makanya puasa Taswa itu membedakan diri dari orang Yahudi. Puasa Asyura mengampunkan dosa setahun yang lalu. Puasa Taswa sekedar menjadi pembeda dengan orang Yahudi. Nah cuma pada masa itu Rasulullah tidak berpuasa Taswa di tahun depan. Karena Rasulullah telanjur meninggal duluan. Tapi Rasulullah telah memerintahkan. Jadi puasa Asyura itu termasuk syar'u man qablana, syariat yang telah dilakukan oleh umat sebelumnya, di antaranya Nabi Musa, yang boleh dilakukan sampai sekarang. Ada syariat umat terdahulu yang boleh kita lakukan, contoh puasa Daud. Puasa Daud itu adalah puasa syariat umat terdahulu yang boleh kita lakukan sampai sekarang. Tapi tidak semua syariat umat terdahulu boleh kita lakukan. Contoh puasanya, sholatnya Nabi Musa. Itu nggak boleh 50 kali sehari semalam nggak mungkin kan. Jadi itu dia. Dan ingat bulan Muharram itu spektrumnya luar biasa ya, sejarahnya luar biasa. Misalnya nih di bulan Muharram Adam dan Hawa itu di penciptaan Adam dan Hawa. Kemudian di bulan Muharram juga Nabi Idris dinaikkan derajatnya di hadapan Allah. Di bulan Muharram juga Nabi Nuh itu lepas daripada banjir bandang. Di bulan Muharram juga Nabi Ayub sembuh dari sakit kulitnya. Di bulan Muharram juga Nabi Yusuf diketemukan setelah dimasukkan ke dalam sumur oleh saudaranya. Di bulan Muharram juga Nabi Yakub disembuhkan dari sakit matanya yang buta. Di bulan Muharram juga Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan selama 40 hari ngetem di dalam perut ikan. Di bulan Muharram juga Nabi Ibrahim diselamatkan daripada dibakar oleh Raja Namrud. Dan di bulan Muharram juga Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah.
Wah, banyak sekali kejadian-kejadian para nabi momentum di bulan Muharram. Dan di bulan Muharram adalah tahun baru Islam ya. Maka itulah yang terjadi di bulan Muharram ya. Termasuk Nabi Musa. Nabi Musa selamat dari kejaran Firaun ya di bulan Muharram ya. Masya Allah tabarakallah ya. Banyak sekali momen-momennya. Boleh dihafal, boleh tidak atau sekedar didengarkan, sekedar untuk takjub saja supaya kita takjub dengan bulan Muharram ya. Oke, Asyura berdagang boleh nggak? Boleh banget, nggak jadi masalah ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama tiap hari di akun ini. Ustazah, di bulan Muharram, apakah tetap boleh puasa Senin dan Kamis? Sangat dianjurkan memperbanyak puasa di hari Senin dan Kamis. Ya, memperbanyak puasa di bulan Muharram sangat dianjurkan. Puasa Senin Kamis, puasa Taswa Asyura, puasa Yaumul Bid ya. Kapan bulan Muharram? Semangat guys, bulan Muharram 2 hari lagi, tanggal 1 Muharram hari Selasa. Oke guys, siap ya, clear ya. Jadi 1 Muharram kapan sebenarnya? Sebenarnya adalah hari Selasa guys. Semangat guys, makin malam makin semangat guys. 1 Muharram itu lusa, hari Selasa. Jadi besok habis maghrib kita melakukan doa awal dan akhir tahun. Kalau teman-teman ada waktu, besok habis maghrib di jam 6:50 waktu Indonesia Barat, kita membaca bersama doa awal dan akhir tahun. Nanti aku bacakan, teman-teman cuman amin-amin doang nggak apa-apa. Nah jam 7-nya baru kita tanya jawab lagi besok habis maghrib. Tapi kalau teman-teman mau baca di rumah sendiri nggak apa-apa ya. Oke, clear ya teman-teman ya. Sehat selalu semuanya di sana ya. Oke, teman-teman jangan lupa share-share tautan tap-tap layarnya. Kita belajar bersama di akun ini ya guys. Oke, Ustazah, oke siap ya. Besok menjelang maghrib ya. Bukan menjelang maghrib. Menjelang maghrib besok kita masih kajian. Besok masih ada ceramah kita habis asar. Jadi habis asar kita live ceramah. Nah habis maghrib ya jam 6:50 ya waktu Indonesia Barat ya. Yang lagi datang bulan boleh ikutan lah, nggak ada masalah baca doa awal akhir tahun ya nggak masalah. Ya. Oke gitu ya guys ya. Tapi besok Senin, besok puasa Senin Kamis. Iya dong, besok puasa Senin Kamis aja ya. Oke ya guys, besok jam 6:50 waktu Indonesia Barat ya. Habis maghrib lah ya. Tapi 6:50 waktu Indonesia Barat ya guys. Waktu di tempatku ya guys. Nah kalau di Indonesia Timur jam berapa, kalau di Indonesia Tengah berapa gitu kan. Jadi waktuku ya 6:50 waktu Indonesia Barat ya. Oke. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir, baru lihat aku, klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya guys. Sehat selalu semuanya. Puasa nanti aku ingatkan pasti. Selagi usiaku panjang, tanggal 24-25 Juni, puasa Taswa dan Asyura ya. Oke, gitu ya guys. Sehat selalu ya teman-teman semuanya di sana ya. Oke ya guys, ya iya ya, oke ya. Ustazah, oke ya guys, saya selalu ya. Puasa Taswa dan Asyura tanggal berapa Zah? Taswa dan Asyura tanggal 24-25 Juni 2026 ya. Cek video aku, terus aja masuk ke live aku ya. Oke, kita belajar bersama di akun ini ya. Oke ya guys, sehat selalu semuanya di sana ya. Ustazah, oke ya, sujud syukur itu gimana sih? Sujud syukur itu sujud kalau kita mendapatkan sebuah nikmat guys. Halo, kamu naik jabatan loh, langsung sujud. Top. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Kayak gitu guys. Atau kalau teman-teman mau kita sepakat yuk sujud syukur setiap habis sholat ya. Sepakat ya.
Sujud syukur setiap habis sholat. Yuk ya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahu Akbar. Ya kan? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Wallahu Akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Kayak gitu ya guys. Oke. Gitu dia ya. Oke, gitu ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke aman ya guys, sehat selalu ya. Ustazah kalau udah Daud fokus ke puasa Daud saja ya. Ahabbus siyama siyama indallah siyama Daud. Puasa yang paling Allah cintai adalah puasa Daud ya. Ustazah, nah besok puasa apa? Besok puasa Senin Kamis aja lah ya. Oke. Saya sudah menjalankannya Ustazah, siap ya. Ustazah, puasa Asyura tanggal 10 dan 11 bukan? Bukan. Asyura itu tanggal 10, Taswa itu tanggal 9. Kita pakai tanggal Indonesia Raya aja, 24, 25 Juni 2026 ya. Oke, clear ya guys. Oke ya. Clear ya teman-teman ya. Oke. Kita lanjut ya. Ustazah, oke, baju yang sudah tidak layak pakai boleh dibakar, boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, berarti selesai salam kita sujud lagi. Iya, kalau mau sujud syukurlah. Iya kan? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahu Akbar. Sujud aja langsung, sujud kayak sujud gitu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ustazah saya sekarang sedang sakit. Nah gimana saya boleh sholat sambil baring? Boleh nggak jadi masalah. Ada dalil sallu qaiman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati' faqaidan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa'ilam tastati' fa'ila jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati' fa mustalqiyan, kalau nggak bisa ya telentang. Boleh sholat dalam keadaan baring ya. Boleh, nggak masalah. Sholat baring nggak ada masalah ya Mbak, nggak ada masalah. Semoga cepat sembuh ya teman-teman ya. Oke. Ustazah tolong jelaskan ayat sejadah. Coba teman-teman lihat ini ya. Pernah nggak teman-teman baca Quran ada tanda sejadah kayak gini? Nampak? Oke, kelihatan ya. Ini ada tanda sejadah. Ini namanya ayat sejadah. Ya, oke. Ayat sejadah ini adalah ayat di mana kita dianjurkan melakukan sujud sejadah, sujud tilawah. Jadi kalau ketemu nih Al-Arsyil Azim, letakkan Qurannya lalu sujud. Tep. Bacaan sujud yang paling gampang bacanya gini aja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Kita kasih yang gampang aja guys, kan udah malam. Oke ya guys, sama dengan bacaan sujud syukur. Sujud syukur ya, kita kasih yang gampang aja, spesial kelas malam cuy. Oke guys, mirip aja sujud syukur, nggak apa-apa. Ini kelas malam guys ya, jadi kita kasih yang gampang. Yang gampang aja, sujud sejadah namanya ya. Jadi kalau ketemu ayat yang kayak gini, capcus langsung letakkan Quran sujud ya. Oke, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Itu sama dengan bacaan sujud syukur, sama aja guys ya. Nah, sujud syukur, kamu naik jabatan loh, tuh. Subhanallah walhamdulillah. Pokoknya macam kita dapat kebahagiaan, kita sujud syukur ya. Oke. Tapi saranku rajin-rajinlah sujud syukur setiap habis sholat ya. Supaya Allah tambahkan semua kenikmatan buat kita ya. Oke ya guys. Ustazah sujud syukur habis sholat setelah doa dan zikir boleh, tapi biasanya suka lupa sih Mbak. Saranku lah langsung aja habis salam sujud syukur dulu baru doa dan zikir biar nggak banyak lupa kita. Kan
Kadang habis zikir itu mau pipis lah, mau ngapalah, panas lah, buka-buka pengen cepet-cepet, macam-macam kan. Nah, ya kan? Oke ya, Ustazah, oke, ya setiap apa yang diajarkan Ustazah kok cepet banget terekam ke kepalaku, Masya Allah. Semoga Allah berikan kemudahan buat teman-teman semuanya ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke, apakah apakah efek dosa? Dosa itu efek sampingnya luar biasa loh guys. Dosa itu membuat urusan kita menjadi susah. Dosa, mau ngurus KTP susah, mau kemana-mana susah, pokoknya susah. Yang kedua, dosa itu membuat, yang pertama membuat urusan kita makin susah, yang kedua membuat rezeki kita makin susah, yang ketiga membuat susah menghafal, yang keempat susah hati kita tenang. Susah ya. Oke, gitu ya guys ya. Ustazah sujudnya satu kali saja. Ya, 16 Juni puasa apa? Nggak ada ya. Puasanya 24, 25 Juni, Tasu'a dan Asyura ya. Oke, oke gitu ya guys. Ngeri ya dosa ya. Ya. Ustazah habis doa, habis tahajud doa dulu apa witir dulu bebas. Kalau teman-teman suka buang angin, tahajud dan witir baru doa boleh. Atau kalau teman-teman jarang buang angin, ya teman-teman boleh setiap sholatnya zikir dan doa ya. Pengen dengar Ustazah baca Quran? Waduh ya, ini aja lebih bermanfaat buat teman-teman ya dibanding dengerin aku baca Quran ya. Ustazah, apa doa tidak dikabulkan karena riba? Jelas, karena riba itu dosa. Salah satu efek samping dari dosa adalah susah kita mendapatkan rezeki ya. Oke ya. Siap Mbak Isti Wiwin ya. Sehat selalu ya teman-teman ya. Ini efek samping daripada dosa guys ya. Ada? Gitu ya. Ustazah, oke, clear ya. Usia Ustazah berapa? Tergantung cuaca. Hari ini cuaca dingin, usiaku 47 tahun. Besok kalau cuacanya dingin-dingin mendung ya 17 tahun. Ya tergantung cuaca sih kalau usiaku mah. Ya gitu ya guys. Oke. Oke, gitu ya. Ustazah, oke, Robbi Auzini Nashkoro kapan aja boleh dibaca, nggak jadi masalah ya guys, kapan aja boleh dibaca ya. Oke, kalau cuaca panas 52 tahun lah, hahaha ya. Ustazah besok puasa Senin dan Kamis ya. Oke ya. Ustazah, oke ya guys. Apa boleh hanya puasa Asyura aja? Boleh, nggak ada masalah. Tanggal 25 aja ya. Tanggal 25 aja teman-teman puasa Asyura nggak jadi masalah ya. Oke ya. Ustazah, oke clear ya teman-teman ya. Oke. Ustazah kalau sedang 72 tahun ya. Oke ya, aman ya guys ya, selalu semuanya di sana ya. Oke. Baik, aku mulai boleh? Siap-siap ya, aku mulai ya. Ustazah, oke, kapan doa awal tahun? Besok besok maghrib ya. Ustazah, Ustazah, oke gitu ya. Oke. Oke ya, siap Mbak Nur Korotol ya. Oke. Puasanya ini malam mulai, tidak ada puasa akhir tahun dan awal tahun karena itu ikhtilaful ulama. Puasanya nanti aja tanggal 24, 25 Juni. Selasa 1 Muharram apa yang dilakukan besok malam? Membaca doa awal dan akhir tahun ya. Jadi besok teman-teman coba kalau ada waktu hadir jam 6:50 lah di akun ini ya. Semoga kita besok bisa melaksanakan membaca doa awal dan akhir tahun bersama ya di akun ini ya guys. Oke. Ustazah, oke gitu ya. Apakah subuh sesudah sedekah subuh sesudah subuh atau sebelum subuh? Sedekah subuh itu dari azan subuh sampai habis waktu subuh ya. Dari azan subuh sampai habis waktu subuh ya, teman-teman ya. Oke ya, kita lanjut ya guys. Ustazah, kalau udah hafal Yasin saat haid bisa baca nggak?
nggak hafal pun saat haid bisa baca. Ya, nggak hafal pun saat haid bisa baca. Karena Yasin itu bisa dibaca karena Yasin itu kan dia tidak dia ada terjemahannya ya. Ustazah, ada puasa awal dan akhir tahun? Tidak ada. Dalil tentang puasa awal dan akhir tahun tidak terlalu kuat. Jadi aku nggak nyaranin. Ustazah, oke, ada yang bilang puasa besok. Sebenarnya memang ada yang mengatakan dibolehkan puasa akhir dan awal tahun. Tetapi dalil untuk puasa awal dan akhir tahun itu dalil yang bersifat umum. Tidak ada secara khusus dalil yang menyebutkan puasa awal dan akhir tahun. Jadi biasanya orang-orang yang menyatakan adanya puasa awal dan akhir tahun menyebutkan dalil, tapi dalilnya itu dalil yang digunakan untuk bulan Sya'ban. So besok kalau mau puasa, puasa Senin Kamis aja kayak biasa. Ya nanti kalau Selasa mau puasa, puasa kodo aja. Kalau enggak apa-apa, enggak usah puasa. Puasa nanti tanggal 24-25 Juni, puasa Tasu'a dan Asyura ya. 1 Muharram boleh puasa ya boleh-boleh aja Mbak. Ya tapi bukan puasa awal tahun. Sengaja aku puasa akhir tahun karena Allah. Sengaja aku puasa awal tahun karena Allah. Bukan ya. Kembali saja ke puasa-puasa lain ya. Kalau mau puasa Daud silahkan. Besok kalau mau puasa Senin Kamis silahkan ya. Oke, kemudian puasa hari Selasa misalnya puasa. Ya hari Selasa misalnya mau puasa hari Selasa misalnya mau puasa kodo juga silahkan. Kalau udah puasa Daud gimana untuk puasa Tasu'ah? Kalau udah puasa Daud fokus aja puasa lainnya ya, puasa-puasa Daud aja. Bukannya besok puasa Tasu'ah, besok bukan puasa Tasu'ah Mbak. Besok masih akhir tahun, hari Selasa 1 Muharram. Puasa Tasu'a dan Asyuranya itu di tanggal 24-25 Juni, 9-10 Muharram. Oke, gitu. 9-10 Muharram ya. Oke, gitu ya guys. Oke, puasa Daud mulainya tanggal berapa? Oke, aku jelaskan pelan-pelan boleh, aku ulang lagi boleh, teman-teman boleh share-share tautan kitab-tab layarnya ya. Aku coba ulang lagi tentang Muharram biar teman-teman gak bingung ya. Ini kita agak ngerandom nih ya. Oke, kita ulang lagi nih biar gak ngerandom nih pertanyaannya nih ya, biar paham ya. Teman-teman, bulan Muharram itu adalah salah satu dari bulan haram. Bulan di mana sangat dimuliakan tahun baru Islam. Bulan Muharram atau 1 Muharram dinamakan dengan tahun baru Hijriah. 1 Muharramnya itu adalah hari Selasa. Nah, besok hari Senin tanggal 30 Zulhijjah atau di akhir tahun, Selasa itu awal tahun. Nah, jadi 1 Muharram itu adalah hari di mana Rasulullah pertama kali menginjakkan kakinya di kota Madinah. Nah, tidak ada puasa khusus akhir tahun dan tidak ada puasa khusus awal tahun. Jadi besok hari Senin, kalau teman-teman mau besok puasa, teman-teman puasa Senin Kamis aja. Kalau teman-teman hari Selasa pengen puasa, boleh puasa kodo atau puasa Daud lah. Atau pengen ganti puasa. Nah, besok maghrib, amalannya apa? Amalannya membaca doa awal dan akhir tahun. Doa awal dan akhir tahun itu cukup panjang ya. Jadi teman-teman besok di jam 6:50 maghrib, habis maghrib waktu Indonesia Barat. Ya itu besok hadir aja ke live aku ke kayak gini ya. Tapi jam 6:50 dipercepat hadirnya. Kita membaca doa awal dan akhir tahun bersama. Lalu kita lanjut dengan tanya jawab seperti ini ya. Nah, puasanya kapan? Puasanya adalah sangat dianjurkan puasa Tasu'a dan Asyura. Tasu'a dan Asyura itu adalah tanggal 9-10 Muharram, yaitu tanggal 24-25 Juni. Nah, untuk besok baca Yasin dibolehkan, minum susu itu cuma tradisi aja yang diadaptasi ya. Jadi tidak terlalu kuat, tidak terlalu masyhur. Kalau pengen minum susu silahkan, tetapi itu cuma tradisi yang diislamisasi gitu aja. Oke. Nah, kemudian teman-teman semuanya besok baca Yasin ya boleh-boleh aja dan wasilahkan Yasin itu ya. Nah, baca Yasin boleh-boleh saja besok malam teman-teman wasilahkan bacaan Yasin ya, bacaan Yasinnya. Nah, kemudian di Tasu'a dan Asyura, oke. Puasa Tasu'a dan Asyura itu
itu, Yasin boleh, nanti aku buatkan videonya ya, oke. Kemudian, untuk Tasu'a dan Asyura 9, 10 Muharram. Nah, ada nggak puasa dari tanggal 1 Muharram sampai tanggal 10 Muharram? Tidak ada puasa khusus. Jadi puasanya hanya Tasu'a dan Asyura. Ya, Tasu'a dan Asyura itu masih lama, masih 10 hari lagi. Oke, kemudian selanjutnya teman-teman ya, nggak harus minum susu itu nggak ada ya. Kemudian selanjutnya di bulan Muharram banyak sekali kejadian-kejadian penting. Coba perhatikan. Pertama, Nabi Adam dan Hawa diciptakan di bulan Muharram. Yang kedua, Nabi Idris dinaikkan derajatnya di bulan Muharram. Yang ketiga, Nabi Ayub disembuhkan dari sakit kulitnya juga di bulan Muharram. Yang keempat, Nabi Ibrahim diselamatkan dari bakaran api Raja Namrud, kan Nabi Ibrahim ingin dibakar. Nah, itu juga di bulan Muharram. Kemudian selanjutnya Nabi Yunus diselamatkan dari perut ikan setelah di dalam perut ikan 40 hari juga di bulan Muharram. Nabi Yakub diselamatkan dari kebutaannya di bulan Muharram. Nabi Yusuf setelah hilang masuk sumur dicari dan kemudian ketemu itu juga di bulan Muharram. Oke, kemudian Nabi Nuh diselamatkan dari banjir bandang itu juga di bulan Muharram. Oh, suara kecil? Enggak ada kok ya. Kemudian Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah juga di bulan Muharram ya. Oke, gitu ya. Clear ya, kata guru ngaji saya besok dan lusa berpuasa, puasa akhir tahun dan akhir tahun, awal tahun. Silahkan kalau besok mau puasa, tapi puasanya dikembalikan kepada puasa yang masyhur saja. Puasa Senin Kamis atau puasa Qadha. Puasa awal dan akhir tahun ada, tetapi terlalu ikhtilaf, terlalu banyak perbedaan pendapat di sana. Maka di bulan Muharram, dalil yang sangat jelas itu sebenarnya puasa Taswa dan Asyura. Aku menghargai pendapat kalau teman-temanku menyatakan boleh puasa boleh puasa awal dan akhir tahun. Aku menghargai pendapat itu, tapi secara pribadi aku tidak menyarankan karena dalilnya tidak cukup kuat. Oke ya guys. Ustazah, sholat subuh nggak pakai kunut nggak masalah. Karena kunut itu cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Artinya kunut itu adalah artinya adalah kunut itu hukumnya sunnah, dia tidak sampai ke status hukum wajib ya guys. Oke, iya Mbak Farida. Lagi haid gimana? Apanya yang gimana? Lagi haid gimana? Besok kan belum puasa. Besok masih baca doa awal dan akhir tahun ya. Ustazah, tanggal berapa tidak boleh pergi kemana-mana? Perhatikan, bulan Muharram bukan tidak boleh pergi kemana-mana. Ini aku luruskan. Memang bulan haram itu adalah salah satu di antara bulan haram di mana pada masa dahulu wanita-wanita dan laki-laki tidak keluar rumahnya. Karena bulan Muharram itu dianjurkan lebih banyak di rumah dan tidak membuat dosa di luar. Tetapi itu bukan berarti larangan untuk kita tidak keluar rumah. Silahkan keluar rumah, yang penting jangan bertengkar, begaduh. Ya, kalau dulu pada masa Nabi di bulan Muharram diharamkan berperang. Jadi tidak boleh berantuk, begaduh, bertengkar. Jadi teman-teman bukan nggak boleh keluar rumah, tapi nggak boleh ribut dengan suami. Di rumah pun ribut nggak boleh, dosanya berkali lipat. Karena di bulan Muharram itu dosa dilipat gandakan dan kemudian pahala juga dilipat gandakan ya. Oke, mulai puasa kapan? Puasanya 24-25 Juni, Tasu'a dan Asyura ya. Oke. Nah gitu ya guys. Nah coba aku jelaskan beberapa amalan di bulan Muharram. Yang pertama teman-teman sangat dianjurkan. Tadi udah aku buat videonya, coba dicek lagi. Yang pertama dianjurkan berpuasa Tasu'a dan Asyura. Yang kedua, besok maghrib membaca doa awal dan akhir tahun. Hadir aja besok ke live aku jam 6:50 waktu Indonesia Barat. Yang ketiga, dianjurkan memperbanyak sedekah. Kemudian yang keempat, memperbanyak berzikir. Zikir yang masyhur di bulan Muharram, Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahal azim. Maha suci Allah dan dengan segala puji baginya, Maha suci Allah yang Maha Agung. Zikir lain boleh, tapi kalau mau itu bagus ya, singkat, padat, jelas. Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahal azim.
muliakan anak yatim, perbanyak sholat-sholat sunnah, dan perbanyak puasa di bulan Muharram ya. Nanti kita akan ketemu puasa Senin dan Kamis, puasa Taswa dan Asyura, serta puasa Yaumul Bid ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahal azim. Ya itu ya. Boleh puasa 1 bulan, jangan mbak, jangan mbak. Puasa tiap hari nggak boleh ya. Paling banyak kalau Mbak mau puasa ya sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak ya. Mbak boleh melakukan puasa Daud. Itu udah paling bagus Mbak. Jangan tiap hari. Tiap hari nggak boleh berpuasa. Itu puasa Nabi Idris. Hukumnya haram kalau kita lakukan ya. Jadi kita hanya boleh lakukan puasa Daud saja, sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak ya. Harus minum susu? Enggak. Yang penting berubah ke arah yang lebih baik ya, walaupun nggak ada susu ya. Ustazah, amalan wanita haid. Amalan wanita haid boleh berzikir, boleh berdoa, boleh mengingat kekurangan diri, boleh baca Quran yang ada terjemahan atau di handphone, atau baca buku-buku surat pilihan seperti Al-Kahfi, Al-Waqiah dan lainnya ya. Tidak ada larangan pindah rumah di bulan Muharram ya guys. Nah, itu cuma mungkin larangan tradisi teman-teman aja. Dalam ajaran Islam, bulan Muharram boleh keluar rumah, boleh pindah rumah. Yang tidak boleh itu adalah kalau teman-teman itu bertengkar, bikin dosa. Nah, itu yang nggak boleh ya. Oke, clear ya teman-teman ya. Ustazah, 1 Muharram boleh puasa, 1 Muharram tidak ada keharaman berpuasa, tapi niatnya jangan puasa awal dan akhir tahun. Niatnya besok puasa Senin dan Kamis aja, oke? Baca Yasin 3 kali bagus, nanti aku buat videonya ya. Oke. Ustazah, oke ya guys, mau tidur yang paling bagus sepertiga malam ya. Oke, oke. Ustazah, oke gitu ya. Ustazah, oke. Kalau nggak ada susu boleh minum madu. Ya, bisa aman ya guys. Nah, minum susu itu juga dia cuma bagian dari tradisi yang diislamisasi ya guys. Oke ya. Oke, Ustazah, sholat hajat dikerjakan 5 kali sehari semalam boleh ya. Ustazah, oke ya, oke. Kenapa Ustazah aku ragu nih, kenapa orang pada buka hijab pulang haji? Aku juga nggak tahu kenapa, siapa yang buka hijab pulang haji Mbak? Ustazah, 1 Muharram kapan? Hari Selasa 1 Muharram ya. Hari Selasa 1 Muharram ya guys ya. Ustazah, oke. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahal azim, sebanyak-banyaknya aja dibaca sepanjang bulan haram ya. Ustazah, oke. Ustazah, oke, baik ya. Doa untuk melunasi hutang dan agar rezeki berlimpah. Apa doanya? Allahumma gfini bihalalika an harami wa aghnini bifadlika amman siwak ya. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku agar aku tidak meminta kepada selain Engkau. Oke ya, ini dia doanya ya, doa lunas hutang ya. Oke ya. Allah, mana dia tadi? Allahumma gfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak ya. Gitu ya guys ya, gitu ya. Nah, ini dia. Ustazah, oke bentar ya, kalau puasa Daud gimana? Teman-teman yang puasa Daud, fokus ke puasa Daud saja ya guys ya. Jadi teman-teman gak usah lagi puasa-puasa yang lain. Hahabbus siyama siyama indallah siyama Daud. Puasa yang Allah paling cintai adalah puasa Daud ya. Ustazah, niat puasa Asyura besok, bukan puasa Asyura ya. Teman-teman, puasa Asyura itu tanggal 24-25 Juni, Tasu'a dan Asyura. Besok puasa Senin Kamis kayak biasa aja. 1 Muharram tidak ada puasa khusus, besok 1 Muharram boleh tidak berpuasa, atau kalau pengen puasa kodo boleh. Dalil tentang puasa di bulan Ramadan, di bulan Muharram yang paling kuat hanya puasa Tasu'a dan Asyura, yaitu tanggal 24-25 Juni. Selebihnya dalilnya tidak terlalu kuat. Teman-teman boleh bersikap biasa-biasa saja ya dengan awal dan akhir tahun. Cuman besok di hari Senin habis maghrib kita doa bersama untuk doa awal dan akhir tahun ya. Ustazah, oke gitu ya. Oke.
Ustazah, kapan mulai berzikir? Zikir Muharram boleh besok ya. Oke. Kapan tanggal 1 Muharram? Tanggal 16, lusa, lusa. Besok maghrib udah 1 Muharram ya. Betul Mbak Dewis, sebenarnya tidak ada dalil yang kuat tentang puasa awal dan akhir tahun sih guys. Ya makanya aku secara pribadi tidak berani menyampaikan, aku tetap hanya menyampaikan yang masyhur saja. Cukup teman-teman lakukan puasa Taswa dan Asyura saja atau memperbanyak puasa yang lain ya. Hari Selasa 1 Muharram, besok maghrib sebenarnya udah 1 Muharram sih. Ya, kalau baca Yasin 3 kali bagus ya, nanti diwasilahkan. Nah, diwasilahkan ya. Oke, gitu ya guys. Oke ya, oke sebentar ya. Puasa Nabi Idris haram, nggak ada puasa Nabi Idris. Puasa Nabi Idris itu hanya dibolehkan oleh puasa Nabi Idris itu hanya boleh diwasilahkan, oke, hanya boleh diwasilahkan, oke, puasa Nabi Idris itu hanya dilakukan oleh Nabi Idris dan kita tidak boleh melakukannya ya. Oke ya guys, nah Ustazah Yasin 3 kali boleh, dalilnya masih Hasan, masih berani aku menyampaikan. Yasin 3 kali, Yasin pertama diwasilahkan untuk panjang usia, ya Allah panjangkan usiaku dan seterusnya. Ya. Kemudian Yasin yang kedua didoakan untuk diberikan keberkahan rezeki. Yasin yang ketiga untuk keteguhan iman. Nanti aku buat ya suratnya, suratnya pula ya. Oke, aku buat suratnya di situ ya. Oke, clear ya guys. Tetapi Yasin itu pun lebih masyhurnya untuk dalil di bulan Sya'ban ya, tapi masih bisa dilakukan di bulan Muharram. Dia orang nih banyak nyampur-nyampur ini Mbak ini ya. Nah, gitu ya guys. Ustazah gitu ya, doa kunut bisa diganti doa sabu jagat. Nggak usah kalau nggak hafal kunut, nggak usah ya. Kalau nggak hafal kunut, nggak usah ya teman-teman ya. Oke, clear ya teman-teman ya. Ustazah, oke clear ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, oke kok gitu ya, apa nggak fokus? Apa nggak fokus? Oke, aku lanjut ya. Kalau 1 Muharram kita awali puasa Daud, mau? Kalau mau boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, baca ayat kursi boleh. Kalau puasa, mana yang diutamakan? Puasa Syawal dulu atau hutang puasa dulu? Puasa Syawal dulu atau hutang puasa dulu ya boleh aja teman-teman Syawal duluan, besok kan kita puasa Taswa dan Asyura. Boleh aja Taswa dan Asyura, hutang puasanya belakangan boleh. Sayyidatina Aisyah mengganti puasa udah deket-deket bulan Syaban kok ya. Oke, gitu ya. Ustazah, apa sejarah puasa Asyura? Oh, baik baik baik. Puasa Asyura itu sebenarnya udah dilakukan sejak masa Nabi Musa. Jadi ketika Nabi Musa dikejar oleh Firaun, ya kan selamat tuh guys, kan selamat tuh guys ya. Ketika Nabi Musa dikejar oleh Firaun kan selamat tuh, Nabi Musa bersyukur guys. Akhirnya Nabi Musa melakukan puasa Asyura. Nah selang masa Nabi Muhammad bertanya kepada orang Yahudi. Orang Yahudi berpuasa Asyura juga. Jadi lalu Rasulullah berkata, hei kalian ini puasa apa? Kami puasa Asyura. Kenapa? Menghormati Nabi Musa. Enggak. Nabi Musa itu nabi kami. Harusnya kami yang pantas berpuasa. Maka Rasulullah melakukan puasa Asyura. Lalu ketika Rasulullah puasa Asyura gitu, lalu kemudian sahabat bertanya nih kepada Rasulullah nih, ya Rasulullah, kita puasa Asyura, orang Yahudi juga puasa Asyura loh, masa kita mirip dengan mereka? Apa kata Rasulullah? Oke, kalau gitu tahun depan kita tambah dengan puasa Tasu'a, biar beda dengan orang Yahudi. Makanya tahun depan ada Tasu'a dan Asyura. Nah, sementara tahun depan Rasulullah tidak berpuasa, tidak sempat berpuasa, udah meninggal duluan. Jadi Rasulullah tidak melakukan puasa Tasu'a, tapi Rasulullah menyuruh kita berpuasa Tasu'a. Sudah direncanakan tapi keburu meninggal. Nah makanya hati-hati belajar karena aku tahun lalu lihat media sosial katanya tidak ada puasa Tasu'a, Rasulullah tidak mengerjakan. Ya iyalah Rasulullah tidak mengerjakan karena Rasulullah udah meninggal. Tapi bukan tidak ada puasanya, Rasulullah menyuruh kita walaupun udah keburu meninggal ya guys ya. Oke. 1 Muharram boleh puasa enggak? 1 Muharram tidak diharamkan berpuasa, tapi tidak ada puasa awal tahun. Boleh puasa Qadha atau puasa Daud ya. Oke, gitu ya guys. Menulis bismillah 113 kali tidak masyhur ya.
Oke ya, oke, nggak ada yang perlu aku jelaskan untuk itu Pak Irwan ya. Menulis bismillah tidak masyhur ya guys. Oke, kembali kepada ibadah-ibadah yang masyhur saja ya guys. Izin ya, jangan banyak aneh-aneh. Kita lanjut ya guys. Ustazah, oke, clear ya. Bagaimana, oke, apakah boleh sholat jam 6? Sholat apa? Sholat zuhur, sholat zuhur. Sholat subuh kali? Sholat subuh jam 6 boleh nggak? Sholat subuh jam 6 boleh nggak? Sholat subuh jam 6 boleh nggak? Selagi masih ada waktu sholatnya boleh. Tapi kalau teman-teman telat bangun, teman-teman masih boleh sholat, tapi jangan terlalu sering lalai ya. Clear ya? Ustazah, qobliyah subuh boleh nggak dilakukan jam 6? Selagi masih ada waktu sholatnya bisa. Jadi gini, waktu sholat di daerah kita kan beda-beda ya Mbak. Oke gitu ya, waktu sholat di tempat kita kan beda-beda ya Mbak. Jika jam 6 itu di tempat Mbak masih ada jadwal azan subuh, jadwal subuh, Mbak masih bisa qobliyah dulu baru sholat subuh. Tapi jika jadwal subuhnya udah habis, Mbak nggak bisa lagi melakukan qobliyah subuh, fokus ke sholat subuh saja. Ya. Oke, kapan puasa Taswa dan Asyura? Oke, masih lama 24, 25. Ini karena banyak video yang beredar ya guys. Jadi terlalu cepat teman-teman bertanyanya. Tapi oke, biar cepat mempersiapkannya ya. Ustazah, oke, oke gitu ya. Ustazah, oke, apakah boleh sholat jam 6? Udah aku jawab ya. Oke, gitu ya guys. Clear ya. Oke. Ustazah, oke, apakah kita boleh melakukan qobliyah zuhur 4 kali? 4 rakaat kali. Qobliyah zuhur boleh dilakukan 4 rakaat. Sengaja aku qobliyah zuhur 4 rakaat. Sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, 3, dan 4 semuanya baca ayat pendek ya. Gitu ya guys. Apakah boleh sholat jam 6? Sholat apa nih kawan? Sholat subuh atau sholat asar Mbak? Coba ya. Ustazah, mohon jelaskan puasa mana tadi? Puasa tanggal 11 Muharram. 11 Muharram. Alamak, nggak ada guys puasa 11 Muharram guys. Puasa itu 9, 10 Muharram, Tasu'a dan Asyura ya. Nanti, nah 11 Muharram nggak usah berpuasa nggak apa-apa. 12 Muharram nggak usah berpuasa nggak apa-apa. 13 Muharram puasa Yaumul Bid. 14 Muharram puasa Yaumul Bid. 15 Muharram itu puasa Yaumul Bid lagi ya. Oke ya, clear ya. Ustazah, kata Ustadz ada puasa 11 Muharram. Ya puasalah nggak apa-apa kek puasa kodo kek puasa nazar kek atau puasa Daud kek boleh ya guys. Oke ya teman-teman ya terlalu horor ini ya sunah-sunahnya ya. Oke horor sekali ya aku bacanya. Oke ya guys ya kita lanjut ya guys. Oke aman ya teman-teman belajarnya dari sumber asli ya guys ya. Aku jawab dengan baik, dengan supaya teman-teman tidak banyak bingung ya guys. Pokoknya sehat selalu, semangat terus belajarnya ya. Oke, 11 Muharram tidak ada keharaman berpuasa, tapi tidak ada puasa khusus, paham nggak? Kalau aku bilang nggak boleh, nanti salah aku. Puasa 11 Muharram nggak ada masalah, paham nggak kira-kira? Cuman puasa khususnya yang nggak ada. Oke, paham ya? Oke. Ustazah, oke gitu ya. Ada nggak doa untuk menenangkan hati? Semua zikir menenangkan hati ya. Ala bidzikrillahi tatma'innal qulub ya dengan zikir hati menjadi tenang. Baca Quran Yasin 3 kali. Sebenarnya Mbak, Yasin 3 kali itu fadilah malam nisfu Sya'ban Mbak. Ya, cuma boleh dilakukan di bulan Muharram karena dia kan sama-sama bulan haram. Makanya aku bilang tadi banyak teman-teman kita mengambil dalil Sya'ban dan diletakkan di bulan Muharram. Nah, kayak gitu kan. Nah, jadi ya sebenarnya Yasin 3 kali itu di malam nisfu Sya'ban. Tapi boleh saja mau baca Yasin 3 kali di malam Muharram. Apakah haram ya enggak? Kalau aku bilang enggak boleh kan salah nih. Baca Yasin 3 kali ya boleh, 7 kali ya boleh, enggak masalah ya kan? Paham ya teman-teman ya? Nah, Yasin 3 kali itu fadilah Sya'ban guys. Oke, gitu ya. Mau 3 kali Yasin ya boleh, masa aku bilang nggak boleh. Mau 4 kali ya boleh, masa aku bilang nggak boleh. Boleh-boleh saja. Tapi fadilah Yasin 3 kali itu fadilah nisfu Sya'ban.
Masih ingat? Nah, gitu ya guys. Oke, gitu ya. Suami harus beli emas di bulan Muharram? Ya enggak guys ya. Beli perak pun nggak apa-apa sih atau beli beli cabe ya. Tidak ada harus suami-suami beli emas di bulan Muharram ya. Teman-teman dapat dari mana nih ya guys? Oke, kayak gitu ya guys. Salam kenal ya buat teman-temanku yang mantep luar biasa ya. Klik foto aku pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Oke, clear ya teman-teman ya. Kata ustadku, suami harus beli emas. Bercanda itu ustadznya guys, bercanda ya. Oke ya guys, kita lanjut ya teman-teman ya. Ustazah, oke siap ya. Oke, kalau masih ada puasa kode puasa Ramadan gimana? Kalau teman-teman masih ada kode puasa, teman-teman boleh melakukan kode puasa Taswa dan Asyura, nggak jadi masalah. Tapi sebaiknya segera aja di kode puasanya ya. Oke. Ustazah, apa tuh? Jadi tahun baru Islam itu apa? Tahun baru Islam itu tahun di mana Rasulullah pertama kali menginjakkan kakinya dari kota Mekah ke kota Madinah. Makanya namanya tahun baru Hijriah. Hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah ya. Hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah ya. Kayak gitu ya guys. Sehat selalu ya teman-teman ya. Oke ya. Ustadku suruh nyari uang suami di satu syuro, nggak ada ya nyuri disuruh nyuri pula. Ah, teman-teman ini nggak ada loh Ustadz nyuruh-nyuri, ini teman-teman salah dengar ini. Oke ya guys, siap ya. Ustazah, puasa Daud boleh ya? Kalau puasa Daud lebih aman. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak ya. Pengumuman besok maghrib hadir di live aku jam 6:15 waktu Indonesia Barat. Kita membaca bersama doa awal dan akhir tahun bagi yang mau. Kalau nggak mau boleh dibaca sendiri di rumah. Batasnya azan subuh tanggal 16 ya. Nah, kemudian tanggal 1 Muharram tanggal 16 tidak ada puasa khusus. Perbanyak aja ibadah. Kalau mau kodo boleh. Besok akhir tahun, besok kalau mau puasa silahkan. Tapi niat puasanya Senin dan Kamis aja ya. Nah, nanti puasa yang sebenarnya tanggal 24-25 Juni puasa Tasua dan Asyura ya. Oke. Clear ya? Ustazah, saya puasa Daud berbenturan dengan puasa Asyura. Daud aja ya. Jika dua puasa berbenturan dalam satu waktu, misalnya nih puasa Senin dan Kamis berbenturan dengan Asyura, Syuro. Rupanya Mbak puasa Daud, maka niatnya Daud ya. Ya, Ustazah, oke, kalau oke clear ya teman-teman ya. Oke, aman ya. Terima kasih sama-sama. Sehat selalu. Semoga betah belajar di akun ini. Batas tahajud kapan? Batas tahajud adalah azan subuh. Yang penting batasnya azan subuh. Apa benar nggak boleh tidur habis subuh? Kalau itu benar, ada dalilnya jelas. An-naum ba'da subuh yadhabu barakat rizq wal umr. Tidur habis subuh mengangkat berkah rezeki dan usia kita ya guys. Jangan tidur juga habis asar, jangan tidur juga sebelum isya. Ya, jangan tidur habis asar dan sebelum isya karena itu dapat membuat rezeki kita menjadi sulit ya guys. Oke. Kalau ketiduran nggak apa-apa, tidur jangan ya, teman-teman siapkan dirinya ya. Oke, Ustazah, oke clear ya. Di bulan Muharram apa boleh memulai puasa Daud? Boleh ya. Oke. Ustazah, oke, iya Mbak Omah ya. Teman-teman sehat selalu semuanya di sana ya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, tolong jelaskan sholat sunat qobliyah dan ba'diyah. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ya, aku ulang. 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Oke. Minum susu, ya minum aja susunya, nggak ada masalah baca sholawat, tidak ada keharuman minum susu. Yang penting jangan ada kepercayaan di dalam susu itu, udah nggak masalah ya.
Oke ya guys, sudah. Nah ya, Ustazah, aku tidur sholat isya, terbangun jam 3, lanjut isya tahajud. Boleh, tapi jangan dibiasakan ya. Oke, Ustazah, nah ini ya teman-teman ya. Nah oke, kita lanjut ya. Ustazah, oke, bolehkah ambil mikot di Bandara Jeddah? Lebih amannya ngambilnya di Lam ya. Oke, cuman pendapat ulama kholaf boleh, tapi aku nggak rekom ya. Oke ya, oke gitu ya, ngambilnya di Yalamlam kalau kalau landingnya di Mekah ya. Ustazah, oke, berarti baca doa awal dan akhir tahun barengan habis maghrib. Kalau dengan aku barengan habis maghrib jam 6:50. Kalau mau baca sendiri akhir tahun bisa habis asar, awal tahun bisa habis maghrib. Cuman kan besok habis asar kita kajian, nggak bisa kan? Oke ya. Ustazah baca zikir, oke udah, oke ya. Zikir akhir tahun setelah asar, awal tahun setelah maghrib. Cuman kan besok kita kajian. Jadi kalau mau bareng aku bacanya, awal dan akhir tahun dirapel dua-duanya habis maghrib jam 6:50 di live aku di jam 6:50 waktu Indonesia Barat ya guys. Sehat selalu ya teman-teman ya. Ustazah skincare-nya apa? Saya sarankan untuk istri please. Skincare-ku Herbalife, Pak, ya. Nah, skincare-ku Herbalife, boleh dibeli untuk istrinya ya. Oke. Ustazah, oke ya, saya tidak sholat ba'diyah, tapi milih mengkodo sholat ya. Kalau ingat jumlahnya silahkan, tapi lakukanlah ba'diyah. Kan ba'diyah itu hukumnya sunnah muakkad ya. Oke, Ustazah, oke aman ya teman-teman ya, siap ya. Sholat asar selalu jam 5, boleh? Boleh nggak? Kalau bisa ya jangan. Boleh baca Yasin 3 kali, bagus. Nanti aku buat video ya, aku buat video untuk baca Yasin. Kalau teman-teman mau aku buat video. Ustazah, oke clear ya. Teman-teman boleh share-share tautan tab-tab layarnya ya. Kita belajar bersama di akun ini. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Ustazah baca Quran tidak pakai wudhu, kalau dia full Arab wudhu mbak. Tapi kalau dia bercampur dengan bahasa Indonesia atau ada Latinnya, ya teman-teman boleh tanpa wudhu sih. Oke, gitu ya. Oke ya, Ustazah, oke, 1 Muharram kalau membaca Yasin boleh-boleh aja ya. Berarti puasa Taswa dan Asyura tanggal berapa? 24, 25 Juni. Wah, pengen masuk surga semua ya. Masya Allah ya. Ustazah, oke, clear ya. Oke, jual es batu pakai air mentah itu bentuk kezaliman karena dia tidak sesuai dengan al-adah ya, kebiasaan yang seharusnya ya. Oke, Ustazah, qobliyah zuhur boleh 2 kali salam, bagus-bagus aja. 2 kali salam boleh dua-dua ya. Oke, oke gitu ya. Ustazah, kenapa banyak orang beli timba di bulan Muharram? Wallahu a'lam bishawab. Ya, kadang-kadang adat mbak ya. Adat yang mbak-mbak maaf sulit membedakan ini tradisi atau agama ya. Tapi jika tradisi itu tidak bertentangan dengan syariat, nah tidak ada masalah guys. Ya gitu ya, seperti minum susu, pengen minum susu ya kan nggak mungkin kita kasih haram. Haram minum susu, nggak boleh, dalilnya nggak jelas kan nggak mungkin ya kalau minum susu ya minum aja. Yang penting tidak ada kepercayaan pada susu itu. Tapi untuk dijor-jorin, dipaksa-paksa orang minum susu juga aku tidak, karena dalilnya kan bersifat umum, bukan bersifat khusus. Oke, kayak gitu ya teman-teman, dan kita hargai setiap perbedaan kecuali kalau terlalu melanggar syariat. Nah, itu tentu kita tolak ya. Oke ya guys, Ustazah kalau udah terbiasa puasa Daud, fokus puasa Daud aja ya. Teman-teman boleh share-share tautan tab-tab layarnya ya. Oke, Ustazah, apa tuh? Kalau saya lupa rokaat, saya gimana? Sujud syukur saja. Sujud sawi saja. Ini rakaat 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya, ambil 2 saja dulu. Nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Ya, sujud lagi. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Salam kanan, salam kiri ya. Nah, ini ya guys ya. Puasa 24, 25 pahalanya apa? Diampunkan dosanya setahun yang lalu ya. Diampunkan dosanya 1 tahun yang lalu ya guys. Puasa Asyura ya. Oke, doa awal dan akhir tahun. Besok teman-teman hadir di live aku 6:50 waktu Indonesia Barat. Kita doa bersama.
ya besok maghrib, habis maghrib di live ini ya guys. Nanti aku bantu. Karena doa awal tahun tuh panjang ya guys, panjang besok ya, besok maghrib ya. Oke, Ustazah, oke, 6:50 waktu Indonesia Barat ya. Ustazah, kalau kita puasa Daud gimana puasa tanggal 24, 25? Lanjut aja puasa Daudnya, itu jauh lebih utama ya. Ustazah, besok aku pengen zikir lebih banyak di masjid tapi nggak pergi karena suka kesemutan. Madu itu. Ini mancing-mancing mau beli madu atau gimana nih maksudnya nih ya? Oke, gitu ya. Pengen zikir lebih lama di bulan Muharram, tapi nggak datang ke masjid karena kesemutan. Kok kayak mancing-mancing mau madu, guys? Oke, ya. Yang kesemutan, kebas-kebas, nyeri sendi, rematik, biar bisa sholatnya berdiri, lututnya sembuh, tumitnya enak, ya teman-teman belinya madu osteo ya. Ada teman kita yang nggak pernah ke masjid, sekarang udah ke masjid. Ada teman-teman kita yang nggak bisa sholat berdiri, sekarang udah berdiri. Ha, ya, nanti beli madunya jam 7.30 aku spill ya. Beli madunya nanti, madu osteo. Madunya enak ya, yang